Assalamualaikum Sobat Belajar. Di video kali ini, saya akan menjelaskan pembahasan berbagai jenis atau tipe soal yang sering keluar pada saat PAS ataupun ujian nasional pada materi Sistem Persamaan Linier 3 variabel. Materi SPLTV ini diajarkan di kelas 10 Matematika Wajib setelah PTS ya. Sebelumnya, kita masuk dulu ke bentuk umum dari persistem persamaan linier 3 variabel, di mana bentuk umumnya A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1, dan ada 3 bentuk atau dari sistem persamaan linier 3 variabel, di mana variabelnya X, Y, dan Z. A, B, C merupakan koefisien, sedangkan D2 merupakan konstanta. Metode penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel ada 4, di mana yang pertama adalah metode eliminasi, kedua metode substitusi, ketiga metode gabungan. Gabungan ini antara eliminasi dan substitusi, sedangkan metode selanjutnya adalah determinan. Saya akan menjelaskan kapan penempatan menggunakan metode gabungan dan metode determinan, karena pada pilihan ganda sangat jarang digunakan metode eliminasi dan substitusi karena terlalu panjang. Untuk pilihan ganda sendiri, metode yang biasanya digunakan adalah metode gabungan dan metode determinan. Masuk ke contoh soal nomor 1, nilai X yang memenuhi sistem persamaan di bawah ini adalah apabila teman-teman sobat belajar menemukan bahwa di soal yang ditanyakan hanya nilai X, maka gunakan cara cepat menggunakan metode determinan. Namun apabila yang ditanyakan berapa nilai X, Y, dan Z, maka teman-teman sobat belajar menggunakan metode gabungan. Karena yang dicari hanya nilai X, maka kita cukup gunakan rumus determinan X per determinan total. Kita rubah dulu bentuk persamaannya menjadi matrik, di mana ini X koefisien 1 berarti 1, 2, min 1, 3, positif 4, 2, 5, min 3, 4. Setelah itu kita kalikan dengan X, Y, Z. Lalu ditulis lagi matrik dari hasilnya 2, 17, dan 11. Setelah ini kita gunakan yang di bagian sini. Kita hapus dulu X, Y, Z. Karena kita akan mencari determinan X, maka kita pindahkan 2, 17, dan 11 ini mengisi dari kolom X, menggantikan 1, 3, 5. Setelah diketahui matriknya ditambahkan tadi sebelah kanan, kita buat penjumlahannya. 2 kali 4 kali 4, 16, ditambah kali 2, 32, ditambah 2 kali 2, 4 dikali 11, 44, ditambah min 1 kali 17 kali min 3, hasilnya akan positif karena min kali min berarti positif 51. Dikurangi dengan
11 kali 4 kali min 1, 44 min 44, ditambah dengan min 3 kali 2 min 6 kali 2 min 12, empat kali 17 kali 2 136 positif. Lalu kita jumlahkan, ini juga kita jumlahkan. Yang ini dijumlahkan hasilnya 127, yang ini dijumlahkan hasilnya 80, sehingga tinggal dikurangi. Ini tandanya min, langsung saya tulis min, sehingga hasilnya 47. Determinan X sudah ketemu 47, kita mencari determinan total. Mencari determinan total menggunakan matriks yang semula ini, tanpa 2, 17, dan 11. Hingga kita tulis caranya seperti tadi, yang kesini dulu, baru dikurangi yang kesini. Hasilnya 47 sama. Sehingga di sini kita tulis 47 sehingga menghasilkan X adalah 1. Selanjutnya, ketika yang ditanya bukan hanya nilai X, melainkan nilai X, Y, Z, maka sobat belajar menggunakan metode gabungan. Dari sini kita harus berikan tanda di persamaan ini, kita namai persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Dan kita harus menentukan mana yang akan dieliminasi. Kita sepakat yang akan dieliminasi adalah variabel Z. Selanjutnya, kita buat eliminasi di antara persamaan 1, 2, dan 2, 3. Karena kita akan menghilangkan Z, maka min Z positif Z. Kita menggunakan tanda positif, tanda tambah, sehingga min Z ditambah Z, 0, hilang, 2 ditambah min Y, Y saja, X plus 3X, 4X. Dan yang ini positif 7. Kita namai persamaan 4. Persamaan 2 dan 3 kita akan mengeliminasi Z. Namun di sini Z dan 3Z. Koefisiennya selisih 3 kalinya, sehingga yang persamaan ini 3X min Y plus Z sama dengan 8 harus dikalikan 3. Selanjutnya, karena di sini sudah disamakan dikali 3, sehingga masing-masing koefisien dari variabelnya dikalikan 3. 3 kali 3 9, min Y min 1 kali 3 min 3, 1Z menjadi 3Z, 8 menjadi 24. Lalu kita menggunakan tanda kurang agar 3Z di sini hilang, 3Z dikurangi 3Z. Mohon maaf, yang ini positif ya harusnya. Di sini kan positif. Sehingga hasilnya 7X min 4Y sama dengan 18. Ini persamaan kelima. Selanjutnya, di sini persamaan 4 dan 5 kita eliminasi lagi dengan dua variabel hanya X dan Y. Karena di sini 4 dan di sini masih 1, maka kita samakan dulu agar Y-nya hilang.
kita kali 4, yang bawah kali 1. Agar 4Y-nya hilang, maka 4Y ditambah min 4Y, sehingga tinggal 16X ditambah 7X 13X sama dengan 46. Sehingga X sama dengan 46 dibagi 13. X ketemu 2. Setelah ketemu X sama dengan 2, kita masukkan ke salah satu persamaan 4 atau 5. Saya menggunakan persamaan 4. 4X plus 7 sama dengan 4X plus Y sama dengan 7. Kita masukkan X-nya 2. Y ketemu minus 1, 7 kurangi 8. Ketika telah diketahui X sama dengan 2 dan Y min 1, kita masukkan atau kita substitusi ke persamaan 1 atau 2 atau 3 bebas. Saya ambil persamaan 1, tinggal kita masukkan angkanya. 2 ditambah 2 kali min 1 min Z sama dengan min 1, sehingga 2 min 2 min Z sama dengan min 1, 2 kurangi 2 hilang, min Z sama dengan min 1, maka Z saja adalah positif 1. Maka diketahui X-nya 2, Y sama dengan min 1, dan Z sama dengan positif 1. Nilai X, Y, Z sudah diketahui. Tipe soal yang lain, tipe soal ketiga, hampir sama dengan soal nomor 2, X, Y, Z ada 3 variabel, namun bukan X, Y, Z-nya yang ditanyakan, akan tetapi biasanya nilai dari perkalian X, Y, Z. Jika ditanyakan seperti ini, maka tinggal mengalihkan 2 kali min 1 kali 1. Maka hasilnya min 2. Ada juga yang menanyakan berapa nilai X kuadrat ditambah 2XY ditambah Z kuadrat, maka tinggal X-nya dikuadratkan. 2 kali X-nya 2 kali Y, dimasukkan angka-angka itu. Atau bisa juga ditanyakan kuadratnya, misal X kuadrat berarti 2 kuadrat 4, Y kuadrat 1, 4 tambah 1, 1 kuadrat juga 1, maka 4 tambah 1 tambah 1, 6. Seperti itu. Soal SPLTV selanjutnya yaitu soal cerita, di mana bentuk soal cerita ini kita ubah dulu ke bentuk matematisnya dari bentuk umum SPLTV. Di sini ada Sinta membeli 2 kilo salak, ada objeknya Sari, dan juga ada Ana. Subjeknya ada 3 orang, sehingga kita buat 3 baris SPLTV. Dari soal cerita ini, bentuk matematikanya kita rubah menjadi 2X plus Y plus 2Z sama dengan 91 dan seterusnya. Kita ibaratkan salak itu X, jeruk itu Y, dan apel itu Z. Maka yang ditanya berapa nilai Y. Di sini ribuannya saya hilangkan karena semuanya sama-sama ribuan sehingga angkanya tidak terlalu besar. Dan tipe soal seperti ini seharusnya bisa cepat selesai menggunakan determinan. Namun kita lihat angka di belakang 91, 76, dan 121 itu sangat banyak, sehingga ketika dikalikan dengan diagonal-diagonalnya nanti menghasilkan angka yang terlalu besar. Maka kita gunakan metode gabungan. Agar metode gabungan ini langsung ke tujuannya, yaitu mencari Y, maka kita fokus untuk tetap mengadakan variabel Y. Jadi yang dihilangkan bisa X atau Z-nya. Karena di sini sama-sama mengandung 2, maka gampang untuk mengeliminasi variabel X. Kita pakai persamaan 1, 2, eliminasi X, dan 2, 3 untuk mengeliminasi X. Yang pertama, eliminasi dari persamaan 1, 2, kita eliminasi X, maka 2X kita kurangi dengan 2X, sehingga Y min 2Y itu min Y, Z 2Z min Z, tinggal Z saja, 91 dikurangi 76, 15. Ini persamaan 4.
Selanjutnya persamaan 2 dan 3 sama, kita eliminasi X juga. 2X agar hilang, kita kurangi dengan 2X. 2 kurangi 3Y min Y, 2 kurangi 2Z min Z, 76 kurangi 121 min 45, itu persamaan 5. Selanjutnya, agar Y itu muncul, untuk menjadi Y sama dengan langsung berapa, maka kita eliminasi Z-nya. Sehingga Z agar hilang, positif Z ditambah dengan negatif Z, sehingga min Y ditambah min Y, min 2Y, 15 ditambah min 45, min 30. Sehingga Y sama dengan min 30 dibagi min 2, Y-nya ketemu 15. Sehingga harga di sini kan dalam ribuan, maka harga Y atau harga jeruk adalah 15.000 per 1 kilogramnya. Tipe soal selanjutnya adalah soal cerita di mana ada umur, namun ini lebih luas lagi dari sistem persamaan linear 3 variabel. Di sini ada Pak Andi, umurnya itu 28 tahun lebih tua dari umur Amira, umur Bu Sinta 6 tahun lebih muda dari umur Pak Andi. Jika jumlah umur Pak Andi, Bu Sinta, dan Amira dijumlahkan, itu menghasilkan 119 tahun, dan yang ditanyakan jumlah umur Amira dan Bu Sinta. Selanjutnya, agar menjadi bentuk matematis, sobat belajar harus memisalkan umur Pak Andi itu dengan sebuah variabel. Di sini saya menggunakan umur Pak Andi itu X, umur Amira itu Y, dan umur Bu Sinta itu Z. Dari sini kita lihat umur Pak Andi 20 tahun lebih tua dari umur Amira, maka X itu 28 tahun lebih tua dari Amira, berarti Amira ditambah 28. Selanjutnya, umur Bu Sinta 6 tahun lebih muda dari umur Pak Andi, maka Z sama dengan Pak Andi dikurangi 6. Jumlah dari umur Pak Andi, Amira, dan Bu Sinta adalah 119, maka X plus Y plus Z sama dengan 119. Ini bentuk matematis yang kita dapat dari soal. Persamaan utama yang kita gunakan untuk mencari semuanya adalah X plus Y plus Z sama dengan 119. Namun di sini kita perlu hanya menjadikan 3 variabel ini menjadi 1 variabel saja. Yang kita gunakan di sini adalah Y. Karena di sini X-nya bisa diganti dengan Y plus 8. Nanti X ini kita ganti dengan Y plus 8. Sedangkan Z-nya kita ubah, Z sama dengan X min 6 ini menjadi ada variabel Y-nya. Sehingga Z-nya kita rubah dulu bentuk variabel Y. Z tadi kan X min 6. X-nya kita ganti dengan Y plus 28, maka Y plus 28 min Z itu sama dengan Y plus 28 min 6, berarti Y plus 22. Sehingga tinggal kita masukkan X, Y, Z-nya dalam bentuk variabel Y. Berarti ini Y plus 28 ditambah Y tetap, yang Z-nya tadi Y plus 22 sama dengan 119. Maka tinggal nambahkan Y tambah Y tambah Y, 3Y, 28 tambah 22, 50 sama dengan 119. Maka 3Y itu sama dengan 119 dikurangi 50. Maka 3Y sama dengan 69. Y-nya 69 dibagi 3, 23. Setelah diketahui Y itu merupakan umur Amira 23, maka kita bisa cari umur Bu Sinta, di mana permisalannya adalah Z. Sehingga Z tadi Y plus 22, tinggal menambahkan 23 ditambah 22 adalah 55. Sehingga umur Amira dan umur Bu Sinta ketika dijumlahkan, maka 23 ditambah 55.
maka umurnya adalah, maaf yang ini 45. Bukan 55. Maka umurnya adalah 68.